Oke, nama saya Rahmat Effendi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Antasari Wih, Banjarmasin. tepuk tangan dulu buat penanya pertama ini. Silakan. Ya, ini jadi asal muasal saya bertanya dari keresahan saya pribadi melihat bagaimana politik kita di masyarakat, demokrasi kita di Indonesia. Seperti yang disampaikan Bapak Aris tadi, beliau menyinggung Undang-Undang Nomor 16, Nomor 10 Tahun 2016 tentang dasar pilkada itulah yang pemilihan bupati, gubernur dan juga pemimpin-pemimpin kita. Nah, di sana ini Ulun membahas tentang politik uang. Tapi di sini lebih luas lagi Ulun membahas tentang politik pemberian. Kenapa Ulun katakan politik pemberian? Karena tidak hanya uang yang diberi, tapi bisa sembako dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi kan, yang memberi akan ditindak, yang diberi pun akan ditindak. Tapi di sini timbul pertanyaan dari saya, Pak. Bagaimana kalau yang diberi itu mayoritas dan yang memberi juga mayoritas? Nah, itu seperti apa menindaknya? Karena kan seperti yang kita ketahui, seperti yang disebutkan Profesor Mujibur Rahman tadi, sudah sejak lama itu terjadi. Nah, dapat kita katakan itu sudah membudaya. Nah, apakah itu dapat dirubah? Yang namanya budaya susah dirubah. Nah, jadi apa saja tindakan yang akan diterima kepada yang memberi dan yang menerima tadi, dan apakah akan menyebabkan efek jerak kepada calon-calon yang akan maju di pilkada ini? Nah, atau apakah itu omong kosong aja? Nah, seperti itu. Terima kasih. Mantap. Ini pertanyaannya Mas Haris. Jos ini pertanyaannya bagus ini. Kalau yang nerima itu sekampung, apa ya satu kampung itu mau ditindak semua, ya kan? Ya kan? Lalu ini apa bukan tadi ini mungkin nanti Pak Rektor akan juga mengelaborasi barangkali. Ini kan sudah budaya dari tahun ke tahun ini, sudah zaman alif zaman nggak enak ini. Apa ya bisa ya kita ini mengubah yang namanya politik uang? Silakan Mas Haris dulu. Ya, ini memang tantangan penegakan hukum dalam pasal 73 Junto 187A terkait dengan memberikan materi atau uang atau materi lainnya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ketika peristiwanya seperti itu, ya harus ditangani. Ini tantangan bagi Bawaslu dan Gakumdu untuk memproses hal tersebut. Tapi yang namanya pidana tentu sangat rigid penanganannya. Harus cukup 2 alat bukti dan seterusnya. Ketika itu memang masif dan alat buktinya memang cukup, ya mau tidak mau harus ditangani. Meskipun itu satu kampung ya. Mau tidak mau. Iya kan? Dan tantangannya satu keluarga terima semua, satu keluarga diangkut semua ini. Tantangannya tidak hanya itu. Mantap ini. Tantangannya tidak hanya itu. Bahwa di pilkada itu durasi waktunya hanya 5 hari, Pak. Ya. Beda dengan di pemilu 14 hari. Di pilkada proses kajian atau penanganan oleh Bawaslu itu cuman 3+2 atau 5 hari dan hari kalender. Tidak kenal tanggal merah, hari libur. Ini namanya itu 5 hari. Kalau sekampung dengan waktu 5 hari ini tantangan yang luar biasa. Makanya ini anomali ya Mas ya. Ya, tapi ketika itu sebuah peristiwa itu sudah cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti, harus ditindaklanjuti. Mau tidak mau, inilah tantangan bagi Bawaslu dan Gakumdu untuk bisa memprosesnya. Kemudian ini sudah jadi budaya. Ya. Untuk itulah Bawaslu bersama dengan perguruan tinggi dan juga dibantu oleh Banjarmasin Post Group, kita anak-anak muda ini, ayo budaya itu jangan diteruskan gitu loh. Oleh anak-anak muda inilah yang generasi all tuh yang susah dia ya sudah. Kita potong. Ya, potong anak muda ini. Kalau anak muda idealismenya hilang karena politik uang, udah tamat. Siapa lagi yang kita harapkan? Kan begitu. Nah, kemudian juga nanti lebih tajam oleh Pak Prof. Kemudian apakah bisa memberikan efek jerah? Bisa, karena selain politik uang,
selain pidananya itu ada sanksi administratif. Dia bisa didiskualifikasi. Kalau peristiwanya terjadi secara terstruktur, sistematik, dan masif atau TSM. Apa itu terstruktur? Ada strukturnya. Ketika pembagian politik uang itu dilakukan oleh struktur yang tercatat, ada strukturnya. Itu masuk terstruktur. Kemudian sistematis, terencana dengan baik, direncanakan dengan baik. Masif, apa ukuran masif? Terjadi minimal 50% di daerah pemilihan. Kalau di provinsi untuk GUP 50 daerah pemilihan, maka 13 kabupaten kota minimal 7. Kalau sebarannya politik uang itu terjadi di 7 kabupaten kota, terpenuhi masifnya. Terstrukturnya ada, sistematisnya ada, maka bisa dilakukan pelanggaran TSM melalui proses adjudikasi. Nanti Bawaslu provinsi akan menjadi majelis. Melalui persidangan terbuka, melalui pembuktian dalam adjudikasi, kalau terbukti maka bisa didiskualifikasi. Itu terjadi di Provinsi Lampung. Sudah ada contohnya ya? Di Bandar Lampung waktu itu sudah ada contohnya. Tapi di MA dianulir. Ini masalah lagi. Di Bawaslu provinsi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terjadi politik uang secara TSM yang akhirnya diskualifikasi. Artinya pidananya jalan, administrasinya jalan. Tentunya juga selain politik uang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rahmat Bagja, banyak soal hoax, soal aparatur sipil negara, SARA, ujaran kebencian, itu juga ada pidananya di pasal 69, di 187 ada sanksi pidananya terhadap hal itu. Termasuk tadi pertanyaan Om Pebi terkait dengan bagaimana di medsos. Nah justru teman-teman mahasiswa ini yang generasi digital, kalau kita kan generasi cetak, generasi digital, maka harus lebih cerdas, harus lebih bisa memberi aware bahwa ini sumbernya nggak jelas. Jangan ikut-ikutan nge-share. Justru saring baru di-share. Begitu kira-kira. Pak Rektor, ini coba dielaborasi Pak. Ini budaya ini bisa nggak sih? Ini sudah terlanjur jadi mendarah daging itu Pak Rektor. Soal pemberian kadedehnya atau pemberian uang dan seterusnya ini. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Kira-kira tahun 2019 itu ada buku yang ditulis oleh Edward R. Spinall dan Baron Scott. Itu judulnya Demokrasi for Sale. Jadi demokrasi diobral. Saking masifnya politik uang di Indonesia. Saya pernah punya pengalaman beberapa hal tentang terkait ini untuk mendiskusikan ini maksudnya. Pertama, Ketua KPU zamannya SBY yang sekarang jadi Ketua Senat di UIN Antasari, Bapak Hafiz Ansari, saya bertanya sama beliau, Pak, ini kok politik uang ini merajalela ini, bagaimana ini? Dia mengatakan pada saya, sebenarnya di awal reformasi, setelah jatuhnya Soeharto, itu nyaris tidak ada itu politik uang. Semakin jauh dari reformasi, semakin ke sini, semakin ke sini, semakin parah politik uang ini. Nah, ini dikonfirmasi oleh buku tadi yang mengatakan bahwa seorang legislatif ataupun calon kepala daerah itu mula-mula memang ada juga yang tidak mau politik uang. Tetapi kemudian dia takut dikalahkan oleh lawannya yang menggunakan uang. Karena nanti kalau saya tidak pakai uang kalah juga. Yang penting kan menang gitu kan. Nah, akibat buruknya adalah politik kita berbiaya tinggi. Dan karena itu sulit mencari para pemimpin atau politisi
yang bersih. Karena modalnya besar, akhirnya juga cari duit untuk kembali modal dan dapat untung, kan begitu. Itu logika yang sederhana sekali. Nah karena itu ini harus ada kesadaran dari kita, kalau kita tidak menghentikan lingkaran setan ini, akan terus menerus begini dan semakin parah. Misalnya nih, tahun ini amplopnya 100.000, ya kan? Nanti ada yang naikin 150, naikin lagi 200.000 dan terus saja. Semakin mahal itu biaya, semakin banyak itu korupsi. Gitu ya. Logis sekali kan Pak? Ya, ya, ya. Yang kedua, hanya orang berduit yang akan bisa menjadi pemimpin atau orang yang dimodali oleh yang punya duit. Inilah yang disebut dengan oligarki, Ya. kekuasaan oleh orang-orang kaya. Ya, saudara-saudara mahasiswa harus baca itu buku tentang oligarki. Ya, itu serius sekali. Bagaimana oligarki di Indonesia ini sangat berpengaruh, termasuk di Kalimantan Selatan. Nah sekarang saya mau cerita yang kedua Pak. Saya pernah ngomong soal politik uang ini di depan teman-teman Bawaslu dan KPU, pengurus-pengurusnya. Nggak tahu beliau ada nggak waktu itu, saya sudah lupa. Terus ada pengurus komisioner KPU atau Bawaslu itu ngomong, angkat tangan kan Pak. Dia bilang, alah ini Pak Mujib ini enak aja ngomong begitu. Di lapangan tidak begitu Pak. Orang itu lebih baik pergi ke sawah daripada ke TPS kalau nggak dapat fulus. Dia bilang begitu Pak. Iya, iya. Orang ini bilang ya, Ya. bukan saya. Nah saya bilang begini, saudara, kenapa kita ini pasrah dan tunduk kepada kenyataan yang pahit itu. Ikut saja. Tidak ada keinginan untuk berubah. Ya. Padahal setiap manusia, setiap orang itu memiliki kebebasan untuk memilih secara moral, baik atau buruk, benar atau salah. Meskipun semua orang melakukan yang salah, kalau Anda memilih untuk tidak mau melakukan, Anda bisa. Kan begitu. Di Kalimantan Selatan ini, saya bilang waktu itu ya, masyarakat Kalsel ini adalah pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam itu. Ajarannya, apabila menghadapi satu masalah, dia harus berusaha dan berikhtiar yang terbaik yang bisa dia lakukan. Bukan pasrah, fatalis, udah begini ikut aja. Nah itu tidak. Ya, jadi kita harus berani memotong itu. Yang kedua, saya bilang waktu itu Pak, mari kita berandai-andai. Seandainya kita bisa mendidik, mencegah masyarakat dari politik uang. Lalu kita mendapatkan pemimpin yang baik, yang betul-betul melayani masyarakat. Taruhlah satu kabupaten gitu ya. Sukses dia memimpin satu periode. Periode berikutnya, kira-kira orang milih dia enggak? Milih. Bisa enggak orang pakai uang mengalahkan dia? Saya kira enggak bisa Pak. Ya. Waktu itu saya bilang, salah satu contohnya, mohon maaf ini sudah lewat juga enggak apa-apa kan. Contohnya itu wali kota Surabaya Ibu Risma. Saya bilang waktu itu. Ya. Itu biarpun dibagi-bagi duit mau ngalahkan dia enggak bisa. Masyarakat sudah senang sama dia. Kerjaannya bagus. Itu merupakan satu bukti bahwa kalau kita mau berubah, punya kesadaran, bisa. Bisa ya. Ya sama juga dulu di zaman Soeharto, siapa yang berpikir, aduh ini kekuasaan besar sekali. Tapi kok bisa juga runtuh? Ya? Kekuasaan kolonial, Belanda, Jepang ratusan tahun di Indonesia, bisa juga runtuh. Ya kan? Kalau ada kemauan. Nah jadi ini kemauan, keteguhan, tekad kita untuk melakukan perubahan, saya kira itu yang harus dinyalakan. Kalau kita makin jauh kita terjerumus ke jurang, hancurlah akhirnya negara kita ini. Demikian provokasi saya Pak. Iya, tepuk tangan. Optimis Pak Rektor. Ini pertanyaannya luar biasa yang tanya.